Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Pinky Darya hadir menyapa Anda dalam kesempatan kali ini. Di mana dalam solusi bisnis kali ini kita akan membahas tuntas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu sertifikat halal gratis bagi UKM. Jadi pemirsa, saat ini pemerintah sendiri sedang gencar-gencarnya untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha UKM untuk bisa mendapatkan atau mendaftarkan sertifikasi halal. Di mana sebetulnya ini sendiri sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya dan saat ini kembali dilaksanakan dan kita masuk di periode berikutnya yaitu di tahun 2023 ini. Dan para pelaku usaha UKM juga harus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2024. Di mana akan diberlakukan mandatori halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi sebenarnya pelaksanaannya sendiri bagaimana, lalu kemudian perkembangannya karena ini sudah memasuki periode yang berikutnya, kan sudah dilaksanakan dari periode sebelumnya, dan kemudian juga bagaimana dari para pelaku usaha sendiri untuk menyikapi hal ini. Untuk itu kita langsung saja akan menyapa narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Nafik Hadi Riandono SE MSI selaku Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah. Pak Nafik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nafik? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, kalau nggak sehat nggak sampai sini. Wah, semangatnya Pak Nafik ini loh langsung memancar begitu kita berjumpa. Dan tidak sendiri karena Pak Nafik bersama dengan ada Bapak Haji M. Fauzi SAG MHI selaku Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenak Jatim. Pak Fauzi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Assalamualaikum. Dan Pak Fauzi ini luar biasa juga, semangatnya sangat luar biasa karena hadir di studio baru saja dari luar kota. Iya, dari luar kota. Dari mana Pak? Tadi dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Pasuruan, sedang ada kegiatan. Ada kegiatan sampai maghrib selesai, sholat langsung ke sini. Masya Allah, maghrib Pak, baru berangkat ke sini. Iya, belum berangkat, habis sholat maghrib. Kemudian baik. Berangkat sini. Karena apa? Karena memang ini adalah sebuah informasi yang pasti sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Nah, tadi saya sudah memaparkan di awal mengenai sertifikasi halal ini, di mana saat ini pemerintah kan sedang melakukan sebuah upaya agar para pelaku usaha UKM bisa dipermudah dan bisa sesegera mungkin memiliki sertifikasi halal. Dan ini kan sudah berlaku sejak periode sebelumnya ya, betul begitu ya Pak Fauzi. Nah, kami ingin tahu nih perkembangan pelaksanaan sendiri periode kali ini yang sudah jalan kalau nggak salah sejak Januari 2023 sampai dengan bulan Maret ini bagaimana? Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, dan alhamdulillah kelihatan masyarakat semakin kelihatan ya, semakin tampak bagus, membaik. Kalau periode sebelumnya kita harus gerilya betul-betul ke pelaku usaha, kemudian kita juga sudah menyiapkan pendamping PPH ya di setiap kecamatan di KUA untuk mendekatkan diri kepada masyarakat biar tidak kejauhan. Jadi mereka siap mendampingi masyarakat untuk sertifikasi halal. Ya. Ini ya. Jadi kemudian kalau tahun ini lumayan. Jadi sosialisasi terus kita lakukan. Kita bekerja sama dengan dinas-dinas seperti dinas di Perindak, dinas koperasi agar bisa menggerakkan IKM yang ada, UKM atau UKM yang ada agar mereka punya kesadaran bahwasanya mereka membutuhkan sertifikat halal. Kemudian sekarang sudah disiapkan sertifikat halal gratis, mereka diharapkan bisa memperoleh itu. Nah, kita menyiapkan tenaga pendamping PPH untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha agar mereka bisa memperoleh sertifikat halal dengan mudah. Jadi pendamping itu akan mendampingi pelaku usaha mulai memverifikasi produknya, jadi bahannya, proses sampai jadi pengemasan, penyimpanan, pendistribusian dan seterusnya. Ini dilihat. Kalau sudah betul-betul benar, baik dan halal, nah nanti diuploadnya. Jadi dibantu oleh pendamping PH. Kalau pelaku usaha itu ternyata orang yang gaptep, orang yang sudah tua, akan dibantu sepenuhnya. Belum punya akun pun akan dibuatkan akun. Belum punya NIB pun akan dibantu untuk ngurusi NIB-nya. Mudah sekali. Jadi semua akan dibantu, pendampingan tidak hanya masalah proses, tapi juga teknisnya akan dibantu untuk pendampingannya. Betul, itu kalau memang belum punya sama sekali. Jadi ini dalam rangka memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh itu. Dan sertifikat halal juga sudah disiapkan tahun ini. Kita khususnya Kementerian Agama itu menyiapkan 1 juta sertifikat gratis untuk self declare.
Nah, ini ya. Itu self declare, berarti Self-declare. dari para pelaku usaha Iya. yang melaporkan dirinya Betul. bahwa produknya itu halal, begitu? Halal, gitu. Tentu dengan pendampingan oleh pendamping PPH, gitu ya, diverifikasi dulu, gitu ya. Baik, kalau kita bicara tentang persentase, berarti kalau terhitung sejak awal tahun saja Pak ya, awal tahun sampai dengan sekarang di bulan Maret, targetnya sendiri sampai dengan akhir tahun ini adalah berapa dan persentasenya sudah berapa Pak yang mendaftarkan dan sudah terverifikasi? Kalau presentasinya masih kecil ya, kalau kita sekarang dapat sekitar 20 ribuan. 20 ribuan? 20 ribu untuk mulai Februari ya sampai sekarang itu. Februari tahun ini? Iya. Satu bulan sudah mendapatkan Iya, 20 ribu? Iya. Jadi ya akhir Januari ya. Kalau awal Januari belum. Jadi 1 Februari sudah terhitung itu sampai sekarang sudah 20 ribu. Kita memang mendorong ke daerah agar betul-betul melakukan sosialisasi dan pendampingan. Baik, Ini tadi yang- disebutkan masih sedikit persentasenya. Iya. Berarti 20 ribu ini masih dianggap jumlah masih sedikit begitu, Pak? karena dari 1 juta masih sedikit. Ya. Oh, kita melihat dari 1 jutanya, 1 jutanya, itu ya Pak ya? Tapi kalau dari tahun lalu sudah banyak. Oh. Kalau tahun lalu itu kita dapat 22 ribu. 22 Itu ribu. sudah setahun, sudah terbanyak se-Indonesia. Tapi ini baru hitungan hampir 2 bulan loh Pak. ya, ya termasuk sedikit kalau tidak 1 juta. Kalau dibanding dengan Jawa Tengah jauh memang. Jawa Tengah Jauh. berapa itu Pak? Sekarang sudah sekitar 35 ribu. 35 ribu juga terhitung dari akhir Januari? Sama, betul. Wah, ini berarti... Karena Jawa Tengah itu memang didukung penuh sama dua komponen utama. Pertama Kementerian Agama yang mulai kanwil sampai daerah, itu yang jelas itu paling utama. Kemudian pemerintah daerah juga demikian, mulai gubernur sampai pemerintah daerah juga menggerakkan IKM-IKM-nya untuk bergerilya aktif, sehingga harapannya kalau bisa seluruh IKM yang ada itu memperoleh sertifikat halal. Nah, kita juga demikian menggerakkan sektor real itu dalam artian pelaku usaha agar mereka betul-betul mendapatkan sertifikat halal gratis ini. Kita mensosialisasikan itu. Ya. Baik. Tanggal 18 besok, hari Sabtu itu kita mengkampanyekan mandatori halal, ya, karena pada tanggal 17 Oktober 2024 itu sudah batas akhir, sudah harus bersertifikat halal. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bahwasanya produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia harus berusaha sertifikat halal. Oh, berarti itu termasuk selain produk dari pelaku usaha UKM, itu juga termasuk dengan produk yang ekspor, Termasuk semua, impor, termasuk semuanya. termasuk. Nah, Jadi yang masuk juga demikian. Baik. Nah, cuma kita menggebu-gebu untuk warga kita dalam arti masyarakat kita supaya apa? Mereka sudah tersertifikasi halal, mereka ketika mandatori itu sudah datang ya, itu mereka sudah bebas, sudah betul-betul sudah bersertifikat halal dan juga punya daya saing ya. Baik. Jadi itu untuk menyelamatkan masyarakat kita. jadi kembali lagi ini adalah untuk kepentingan masyarakat, gitu ya Pak ya. betul. Sekarang saya menuju ke Pak Naufik. Pak Naufik, kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi, tanggapannya bagaimana? Tadi disampaikan bahwa target 1 juta, tapi sampai detik ini masih 2 bulanan ya Pak ya. Itu masih mencapai 20 ribu dan kita kalah di sama Jawa Tengah. Nah, mungkin kalau dari sisi para pelaku usaha sendiri, ini sebetulnya apakah ada tantangan tersendiri sehingga mungkin agak maju mundur begitu Pak untuk bisa melakukan pengurusan sertifikasi halal? Silakan. Ya. Jadi ini bukan maju mundur, tapi harus maju kan ya. Harus maju ya Harus Pak maju. ya. Jadi sebenarnya bahwa sertifikasi halal ini kan kebutuhan. Iya. Jadi ini adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri. Itu yang harus dipahami. Jadi kesadaran sertifikasi halal itu memang ya 2-3 tahun terakhir lah mulai sadar ya bahwa sertifikasi halal itu merupakan keunikan dari sebuah produk sebenarnya. Ya. Dan yang perlu dipahami memang kesadaran ini belum muncul daripada para pelaku usaha. Oh. Ya, bahkan dari masyarakat kan juga tidak begitu peduli dengan sertifikasi halal kan. Karena kalau orang sekarang mulai peduli ya, malu masuk di mana-mana baik itu kuliner atau apapun, ada nggak sertifikat halalnya. Kalau dulu kan nggak peduli. Iya Pak. Tapi sekarang mulai peduli, tapi memang harus tetap digalakkan ya. Kesadaran bagi pelaku usaha ini bahwa di tahun 2024 apabila tidak bersertifikasi halal itu sebenarnya bisa pidana ya kan. Karena sudah ada aturan untuk sanksinya karena ini Pak mandat undang-undang. Iya. Ya, ini dalam rangka bahwa ini untuk melindungi ya. Jadi bahwa
kalau sebuah produk itu bersertifikat halal, ya, insya Allah adalah produk ini sehat, baik. Ya, halalan thayyiban, ya. Kembali kepada kualitas produk itu sendiri Tapi sebetulnya. harus diingat begini, Mbak Inggi, bahwa sertifikasi halal itu bagi masyarakat dipikir hanya adalah makanan. Iya. Adalah makanan. Makanan dan minuman begitu ya. Pokoknya yang masuk perut dipikir ya, yang Iya. itu ya. Padahal sesuatu, semua produk itu adalah dibutuhkan bersertifikat halal, karena mungkin produk-produk tertentu itu ada bahan-bahan yang mereka berasal dari tulang hewan, ya kan, atau berasal dari apa, terutama yang dari hewani lah, ya. Kalau yang dari nabati itu ya sedikit lah yang tidak halal. Seperti contoh begini, Iya. orang mungkin kaget kalau ada sebuah perusahaan elektronik, ya, Kulkas, datang ke BPJPH, ya kan, itu pengen mensertifikatkan kulkasnya. Ya. Karena kenapa? Ini luar biasa saya kira ini, ya. Karena si produsen ini sadar bahwa di dalam komponen kulkas itu ada bahan dari tulang hewan. Ya kan? Nah, kalau ini akhirnya bahasanya bahwa kulkas ini dihidupkan, dipakai, kan bisa juga ini mengkontaminasi dari apa, bahan-bahan yang bersentuhan dengan kulkas tersebut. Baik. Ya, jadi yang perlu diingat, yang perlu diketahui bahwa sertifikasi halal itu bukan hanya soal makanan dan minuman. Contoh saja lah, ya kan, yang dipakai Mbak Wingky baju. Iya. Ya kan, apakah kita juga yakin kalau ditelusur betul bahwa baju kita itu tidak mengandung barang yang haram, ya? Nah. Contoh begini, kan ada bahan, salah satu yang bahan bakunya dari minyak itu bisa digunakan untuk melemaskan pakaian. Baik. Ya kan, nah, kalau itu mengandung yang tidak halal, ya kan, terus misalnya Ika ini kena apa, berkeringat, Baik. gitu kan, ini kan bisa bahwa bajunya tadi akhirnya kena, ininya bisa najis kan. Baik. Nah itu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ya. karena kita harus jeda sesaat, tapi Ya. ini membuka sebuah pikiran yang berbeda begitu. Kalau selama ini kita berpikir masalah sertifikasi halal itu hanya untuk makan minum, tapi ternyata lebih daripada itu. Bahkan mungkin sepatu ya Pak ya, kulit sepatu aja ya. ada yang dari semua produk lah, Nah. semua produk. Ya. Nah itu akan membuat kita sekarang lebih detail lagi dalam melihat sebuah produk, dan bahwa sertifikasi halal ini sebetulnya diperuntukkan bagi para pelaku usaha UKM. Tujuannya adalah untuk kepentingan dari para pelaku usaha itu sendiri. Nah kira-kira apakah Anda memiliki pertanyaan tersendiri? Anda nanti juga bisa turut bertanya kepada para narasumber kami pemirsa, dan tentunya untuk nomor WA-nya nanti kami akan hadirkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik, kembali lagi pemirsa, dan tentunya sekali lagi buat para pelaku usaha UKM, wah ini menarik sekali karena saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk bisa mengajak Anda untuk bisa memiliki sertifikat halal, dan ini gratis loh pemirsa. Jadi mungkin kalau selama ini ragu-ragu ya mau mengurus sertifikat halal, takut nanti aduh aturannya ribet, ininya ribet, nanti mahal dan lain sebagainya. Ini gratis loh. Jadi tunggu apa lagi, bisa langsung mencoba mengikuti syarat-syarat yang ada, karena kembali lagi ini adalah untuk kepentingan Anda para pelaku usaha. Dan yang pasti tema kita kali ini sekali lagi adalah sertifikat halal gratis bagi UKM. Sudah hadir di studio dari Kadin Jatim bidang ekonomi dan perbankan syariah, yaitu ada Pak Nafik dan juga ada Gus Fauzi selaku sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenak Jatim. Kita kembali lagi sama Pak Nafik. Pak Nafik tadi mohon maaf dijeda sesaat Pak. Sekarang silahkan dilanjutkan kembali. Bagaimana kalau dari sisi pelaku usahanya sendiri, dan sekarang kita melihat bahwa sertifikasi halal ini diberikan pemerintah secara gratis, namun masih cukup jauh ya dari target yang diharapkan, yaitu 1 juta. Silahkan Pak. Jadi bahwa pelaku usaha ini juga harus dilakukan edukasi bahwa sertifikasi halal itu merupakan kebutuhan persaingan. Ya. Yeah. Karena kenapa? Kalau contoh begini, kalau suatu saat masyarakat ini kesadaran halalnya kan menjadi tinggi, jadi produk kita tidak akan terbeli oleh masyarakat kalau tidak bersertifikat halal. Ya. Bahkan tadi bisa karena ini amanat undang-undang gitu kan. Bisa juga orang membeli bahwa produk tidak disertifikasi halal, kan melanggar undang-undang. Yeah. Nah, ini makanya adalah baik itu keperluan persaingan di dalam negeri maupun ekspor. Ya, beberapa negara sudah sekarang mulai menerapkan, ya kan, produk-produk terutama makanan, terus minuman, pakaian dan lain-lain harus bersertifikat halal baru boleh masuk ke negara tersebut. Yeah. Seperti contoh aja kan sebenarnya di masyarakat ekonomi ASEAN kan menjadi kesepakatan itu ya, bahwa itu sertifikasi halal itu akan menjadi syarat
mereka boleh masuk di antara negara-negara ASEAN. Ya, jangan sampai kalau kita dalam negeri tidak siap, ya, akhirnya nanti produk OTOT itu berasal dari Malaysia bersertifikat halal, ya kan? Yang di Indonesia tidak bersertifikat halal, ya kan? Mungkin yang di Indonesia lebih enak, ya kan? Lebih, ya rasanya lebih manyus gitu, ya. Tetapi masyarakat karena sadar, ya kan? Bahwa mereka harus bersertifikat dan itu menjadi kewajiban. Akhirnya menjadi lebih laku, lebih diinginkan. Yang produk kita yang tidak bersertifikat ya tidak akan dilirik dibeli ya, Pak, ya? Masyarakat gitu kan. Bahkan tadi ya lama-lama mereka akan tertinggal. Nah, makanya kesadaran ini adalah ini kebutuhan dari apa? Dari pelaku usaha dan masyarakat, ya kan? Jangan dipikir bahwa yang butuh bersertifikat halal itu hanya masyarakat ya, konsumen, tapi mereka butuh untuk bisa menjual produknya. Tetapi memang di sisi lain, ya, pelaku usaha terutama IKM itu menganggap memiliki sertifikasi halal itu merupakan sesuatu yang ribet, ya, sesuatu yang berbiaya mahal. Dan sekarang kan sudah ada program gratis, gitu kan. Apalagi ada pendampingan ya, Pak, ya. Apalagi sekarang ini hampir semua kampus-kampus itu punya halal center. Ya, dan mereka juga nanti bisa bekerja sama mungkin dengan Kemenak atau dengan kami, ya, dengan Kadin ini untuk melakukan menjadi pendamping, ya kan. Jadi pada saat dia memproses sertifikat halalnya mereka bisa didampingi dan itu gratis juga, gitu kan. Jadi sekarang ini kesadaran ini memang mulai muncul lah, saya kira di setahun terakhir ini rata-rata kan coba kita lihat animenya, ya kan. Iya, Pak. Ada halal festival, ada ini kuliner apa yang halal dan menjadi sebuah inilah apa itu ya jargon baru, kan. Harus bahwa halal itu kan menjadi lagi apa ya namanya viral lah, kan, gitu ya. Betul, dan memang sekarang dari masyarakat juga sepertinya sudah mulai memprioritaskan status halal ini. Ya, beli apa-apa halal atau tidak. Seperti contoh kan pernah kan ada salah satu bisnis kuliner yang tidak bersertifikat halal. Suatu saat orang yang mungkin kadang-kadang ada orang yang iseng juga, kan, ya, nasi gorengnya diambil gitu kan, dites, ternyata dia mengandung bahan-bahan yang tidak halal, kan langsung viral pada waktu itu rumah makannya langsung sepi, gitu, dampaknya kan? Sampai ya, seperti dampaknya itu. sampai ke sana. Jadi makanya bahwa mendeklarasikan ya, bahwa dia bersertifikat halal, ditempatkan di tempat-tempat usahanya orang yang paling mudah melihat dia bersertifikat halal. Karena tadi kalau dia ternyata mengandung bahan-bahan yang tidak halal kan bisa dituntut secara hukum. Termasuk itu dianggap memalsu, menipu, banyaklah pasalnya. Ya. Jadi bahwa ini adalah kebutuhan pelaku, ya kan, tadi untuk produknya tetap mereka dibeli oleh masyarakat dan akan semakin dibeli di masyarakat. Ini kan juga termasuk nanti barang impor. Ya. Jadi kalau kita mengimpor dari luar negeri akan disertifikasi atau dicek ulang oleh MUI kan, ya kan, oleh Kemenak dan BPJS, betul nggak dia bersertifikat. Tapi sekarang kan sudah ada kesepahaman di antara beberapa negara, sertifikat yang berlaku di negara tertentu dia akan bisa, terutama di negara OKI, walaupun belum semuanya, Mas Fauzi. Jadi ini perlu juga kesepahaman memangnya. Ya, nah UMKM terutama akan menjadi masalah, ya. Misalnya contoh ya, kalau seorang UMKM jualan ayam goreng aja lah, ya, mereka harus bersertifikat halal. Ya, kalau ditelusur ini kan panjang dan biayanya cukup besar. Jadi kalau ditanya ayamnya dari mana, dari RPH mana, apa RPH-nya RPH halal atau tidak, ini ya. Begitu RPH-nya dia tidak termasuk RPH halal, ini menjadi pertanyaan, harus dicek lagi. Nah, baik. Berhubungan dengan itu saya mau kembali lagi sama Gus Fauzi. Nah, tadi kan sudah dipaparkan juga sama Pak Nafik ya, bahwa ternyata ini sangat dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk dijual di negara kita mau ekspor, kita mau import, itu pun juga kepentingan untuk ada sertifikasi halal sangat penting sekali. Dan kalau buat UKM itu yang dianggap ribet bukan hanya masalah biayanya, tapi juga prosesnya. Apalagi kalau UKM kecil begitu ya, Pak, ya. Nah, kalau UKM kecil ini tadi kan sempat disebutkan masalah pendampingan. Nah, pendampingannya itu prosesnya akan berjalan sampai seperti apa, Gus? Iya, jadi pendampingan mulai awal sampai akhir, sampai keluar sertifikat halal. Jadi kayak mau ngambil ayamnya di mana, itu nanti juga akan didampingi. Dilihat ya. Jadi dilihat itu kalau dia itu produk daging itu masuk reguler. Jadi nggak bisa masuk self declare karena ribet. Gitu? Daging itu ribet.
Saya itu pernah bahkan makan itu di piring saya 6 kali bangkai itu pernah. Jadi di Surabaya itu 3 kali, di Bangil 4 kali, kemudian di Jogja itu juga ada. Jadi bangkai. Itu untuk daging atau termasuk daging. unggas juga di situ? Iya, termasuk unggas. Bahkan ayam itu yang 6 kali bangkai itu saya tahu ayam, tidak disembelih. Masya Allah. Wah, ini belum gawat lagi ya. produk sosis, kemudian itu prosesnya seperti apa, najisnya juga tidak dilihat. Kita kemudian kita lihat seperti itu, penyembelihan di daging juga begitu, harus dipisah kandang babi dengan sapi jadi satu. Belum lagi yang gelonggongan. Kemarin tanggal 2 saya ke Malang, ke Batu. Itu hasil lab itu seperti disampaikan Prof. Nafi tadi. Itu ada bakso, memang beli tidak dimakan, dimasukkan ke laboratorium. Beli sekarang, beli lusa, beli lagi, lusanya lagi, beli lagi di tempat yang sama. 1, 2, 3 hasil lab itu semuanya babi. Sampai sekarang ini kita babi. Ya babi. Makanya kita ada mau ke Malang mau menyampaikan teguran secara tertulis dengan dasar hasil laboratorium tadi. Itu arti dasarnya ada, jadi real, jadi hasil lab tadi kita Itu sampaikan. apakah termasuk pelaku usaha yang melakukan self declare juga? Oh, enggak masuk. Berarti memang betul-betul Reguler, untuk melakukan reguler. Makanya, penelitian ya? Jadi makanya kalau masalah produk itu yang ada dagingnya itu pasti ribet. Artinya prosesnya panjang, misalkan proses itu betul itu. Jadi seperti itu, memang harus reguler. Nah, yang saya declare itu yang ringan-ringan tadi itu. Ya, contohnya apa tidak saja berisiko, yang ringan-ringan berarti? Ya seperti keripik, kerupuk dan sebagainya, ya makanan ringan itu bisa. Ya. Berarti saat ini yang banyak masuk dan sudah mendapatkan sertifikasi halal itu adalah produk-produk yang ringan seperti itu. Iya, ya yang kalau sertifikasi halal banyak, ya yang ringan dan juga berat juga ada. Ya cuma yang dapat fasilitasi terbanyak itu adalah yang ringan-ringan yang self declare tadi. Jadi kalau dari Kementerian Agama itu adalah 1 juta, instansi-instansi lain juga memfasilitasi, yang self declare juga reguler. Reguler memang agak mahal, jadi memang tidak banyak kuotanya ya. Terutama yang mereka masih kelasnya warung dan sebagainya itu yang difasilitasi. Tapi kalau sudah tingkat menengah dan besar itu tidak difasilitasi karena mereka punya biaya sendiri ya. Gitu. Baik, berarti kalau kita lihat di sini ini sudah mulai semakin mengkerucut ya, yang bisa melakukan self declare itu adalah produk-produk yang memang lebih mudah untuk bisa diketahui masalah halalnya. Sedangkan produk-produk tadi yang mengandung daging, unggas dan teman-temannya itu akan melewati proses yang lebih rumit lagi. Betul. Nah, berarti dengan kata lain ini wajar ya kalau misalnya dikatakan bahwa ternyata memang banyak pelaku usaha yang mungkin masih ragu untuk mengajukan karena mungkin bahan bakunya banyak yang mengandung seperti yang disebutkan oleh Gus Fauzi tadi. Nah, kita jadi ingin tahu, nah berarti upaya dari pemerintah sendiri kira-kira bagaimana ya untuk bisa membangkitkan semangat dari para pelaku usaha UKM ini sendiri supaya jangan berhenti, tetap berupaya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Tapi kita tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, yang pasti pemirsa, untuk Anda, para pelaku usaha, jangan pernah berhenti untuk mencoba lebih baik lagi, termasuk salah satunya adalah bisa mendapatkan sertifikasi halal. Dan kami harus jeda sesaat, karena sesaat lagi kita akan membahasnya kembali, pemirsa, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang sangat luar biasa malam hari ini. Tentunya dengan tema sertifikat halal gratis bagi UKM. Wow, sangat luar biasa sekali pemirsa, antusias dari para pelaku usaha ini sepertinya untuk bisa mengetahui lebih detail lagi sehubungan tentang tema kami, yaitu sertifikat halal gratis bagi IKM. Apalagi saat ini studio hadir Wakil Ketua Umum Kadin Jatim bidang ekonomi dan perbankan syariah ada Pak Nafik, dan juga ada Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenak Jatim ada Gus Fauzi. Baik, saya langsung bacakan dulu ya pertanyaan-pertanyaan masuk. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, mudah-mudahan masih ada slot untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti silakan dikirimkan lewat WA ya pemirsa. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Ridwan di Surabaya. Mau tanya ke Pak Nafik dulu nih. Mending ngurus izin edar dari BPOM dulu atau urus sertifikat halal dulu? Satu, disimpan dulu ya Pak ya. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi dari Nanda di Pasuruan. Untuk pengurusan yang seperti kita sampaikan tadi, masalah pengurusan gratis itu ya Pak ya. Untuk pengurusan ini benar-benar gratis atau masih ada biaya administrasi? Kita ke pertanyaan pertama dulu. Silakan Pak Nafik. Ya, jadi ini selalu menjadi pertanyaan bagi para pelaku usaha ya. Ngurus izin edar dulu atau halal dulu? Iya. Kalau menurut saya ya halal dulu.
Ya. Halal dulu, Ya, Pak? halal dulu, ya kan, gitu ya. Karena kalau sudah halal itu barokah sudah dapat lebih dulu. Kembali ya kan? kepada barokahnya, Pak. Nanti ngurus izinnya yang lain mudah, ya kan, ya. Jadi bahwa para pelaku usaha harus mengurus izin sertifikasi halal dulu, ya. Karena kenapa? Kita bisa mengurus ya sertifikasi halal itu tanpa kita memiliki izin edar dulu, ya kan? Bahkan kadang-kadang ditanyakan juga ya pada saat kita mau mengurus izin edar, ya kan? Apakah sudah bersertifikat halal? Kalau sudah bersertifikat halal itu si mengusir agak yakin, loh berarti ini aman dari semua. Kualitasnya oke nih berarti. Ya kualitasnya oke kan, ya, jadi itu aman lah secara ini ya. Seperti kami, saya kan di kampus juga Mbak Mengki ya. Beberapa produk kami di Teaching Factory kita sudah bersertifikat halal semua. Makanya kami nanti akan ikut pameran di festival halal ya. Jadi semua sudah bersertifikat ya. Karena pihak kami yang dari kampus harus memberikan contoh ya. Jadi sebaiknya harus mengurus sertifikat halal dulu. Ini tadi sudah jadi niat baik itu disampaikan. harus didahulukan. Pak Nafik ini selain sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, beliau ini juga akademisi ya Pak ya, sebagai dosen pengajar di ekonomi Pak ya. Saya di ekonomi Islam, ekonomi. Oh, makanya sesuai sekali dengan bidang ini. Baik, tadi sudah disampaikan sama Pak Nafik, mungkin mau menambahkan, monggo Pak. Iya, jadi benar apa yang disampaikan Prof. Nafik tadi itu bahwasanya memang kalau kita mau ngujun izin edar juga akan ditanya, jadi sertifikat halalnya itu. Jadi kembali lagi sama Pak ya, sertifikasi halal betul. dulu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk pengurusan benar-benar gratis atau masih ada biaya lagi? Nah, kalau fasilitasi itu 100% gratis. Apa nggak bayar, tetap bayar. Yang membayar adalah yang menyiapkan atau memberikan fasilitasi. Nah, ini mungkin boleh dikasih penjelasan Pak, maksudnya yang memberikan fasilitas itu siapa? Atau yang memfasilitasi itu siapa? Ya, seperti sekarang Kementerian Agama melalui BPJPH itu menyiapkan atau memfasilitasi 1 juta sertifikat gratis. Ya, otomatis nanti yang gratis itu bagi pelaku usaha. Pelaku usaha tidak usah bayar. Yang membayar adalah Kementerian Agama. Jadi 1 juta gratis itu yang membayar adalah Kementerian Agama. Dari Kemenak yang bayar ya Pak ya. Kemudian yang pelaku usaha ini gratis. Begitu juga instansi-instansi lain atau dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang memfasilitasi itu juga mereka yang bayar. Jadi pelaku usaha gratis. Cuma kalau dalam hal ini yang kita bicarakan adalah memfasilitasi adalah Kemenak. Berarti akan ada instansi-instansi lain atau dinas lain juga Pak ya yang memberikan kemudahan untuk sertifikasi ini. Jadi kalau ada kemudahan sertifikasi halal IKM, nggak usah berpikir terlalu panjang, apalagi kok ini produknya adalah produk yang mudah begitu ya Pak ya. Langsung saja self declare karena gratis tanpa biaya administrasi. Betul. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi penyemangat ya. Kita lanjut lagi kepada pertanyaan berikutnya. Ada Pak Bambang di Gresik. Apakah ada batasan waktu masa berlaku atau tidak untuk sertifikat halal? Tadi kita baru bahas ya, betul Pak Nafik ya. Nah, mungkin Gus Fauzi dulu yang menyampaikan. Baik, untuk sertifikat halal ya, itu dulu ketika masih di tangan MUI 2 tahun ya masa berlakunya. Kemudian setelah pindah ke BPJPH itu 4 tahun. Jadi 4 tahun itu usia sertifikat halal. Bahkan dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 yang dikeluarkan Desember kemarin, akhir Desember, itu sertifikat halal hidup untuk selamanya. Oh iya, tidak ada tapi batas. Belum berlaku ya Pak? Belum berlaku karena PP pelaksanaan belum ada. Terus di samping itu kalau dengan catatan tidak ada perubahan bahan itu. Kalau ada perubahan maka harus melaporkan. Ya ke BPJPH gitu. Tetap ada note-nya, tapi yang saat ini masih berlaku adalah untuk 4 tahun. Sekarang 4 tahun. Jadi 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat halal ini harus sudah melaporkan untuk perpanjangan. Nah, kalau kita lihat ya Pak Nafik ini kan berarti sebelumnya 3 tahun ya Pak ya. Sekarang menjadi 4 tahun. Terus ada wacana akan menjadi selamanya dengan catatan tersendiri. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha sendiri ini yang paling menarik minat tuh yang mana? 3 tahun, 4 tahun atau yang selamanya itu tadi? Mesti banyak orang pengennya selamanya, KTP aja maunya seumur hidup. Iya. Jadi begini Mbak Lenggi ya, bahwa di dalam sertifikasi halal itu melekat satu yang harus diketahui masyarakat, terutama yang bukan self declare ya, itu pun harus ada, yaitu penyelia halal. Jadi pada saat masa berlaku itu adalah penyelia halal ini yang berfungsi mengontrol dan apakah di dalam sebuah perusahaan itu tetap dia melakukan hal-hal yang memang sudah
digariskan dalam sertifikat halal. Kan selalu memberikan laporan itu jadi kepada BPJPH ya khususnya dia selalu melakukan pengawasannya ya, setiap periodik diberikan apakah dia tetap sesuai dengan sejak awal dia mendapatkan sertifikat halal itu. Ya sebenarnya kalau mau berlaku setahun, 2 tahun, 3 tahun asal sebenarnya ya. Jadi penyelia halalnya ini bekerja dengan baik nggak menjadi masalah. Ya jangan sampai terus selamanya penyelia halalnya tidak bekerja juga ini Mas Fauzi ya. Akhirnya bisa akan terjadi pelanggaran ya. Tetapi ingat bahwa kalau kesadaran sertifikasi halal ini muncul dari pengusaha ya, saya yakin bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang sudah digariskan dalam sertifikat halal. Berarti ikut serta untuk bisa menyiapkan produk yang memang sesuai dengan sertifikasi halal untuk kembali lagi juga kepada para pelaku usahanya. Ini ada satu pertanyaan lagi, saya baca saja dulu pertanyaannya, tapi kita jawab di segmen berikutnya ya. Dari Alfiah di Malang, saya melihat tadi prosesnya lumayan panjang. Kira-kira memerlukan berapa lama untuk pengurusan sampai diterima? Nanti kita jawab di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir. Saya langsung ulang kembali pertanyaan yang masuk karena ini banyak sekali yang bertanya, tapi tidak bisa dibaca semua ya pemirsa, mohon maaf. Saya ulang kembali tadi Alfia, saya melihat tadi prosesnya lumayan panjang, memerlukan berapa lama untuk pengurusan sampai diterima. Lalu kemudian ada Said Sidoarjo, sertifikat halal ini apakah bisa diterima atau sama dengan yang berlaku di luar negeri atau ekspor? Terus kemudian satu lagi ada Pak Gori di Sidoarjo, usaha jasa apakah wajib urus juga? Monggo silakan, kita jawab dengan cepat dan dikosor itu tadi. Ya. Silakan Pak. Jadi pertama saya akan menjawab pertanyaan terakhir jasa. Ya. Iya. Jadi kalau di produk halal itu ingat ada delivery produk, ya kan? Jadi bisa juga suatu saat orang memiliki, sekarang mungkin sudah ada ya usaha, ya kan, penghantaran delivery halal. Nah, jadi contoh kan, barang yang halal tidak boleh tercampur dengan barang yang tidak halal. Ya, jadi ekspedisi ini juga nanti kan begitu, dia harus kalau mengantarkan barang yang halal berarti dia harus bersertifikat halal juga. Ya. Jadi bahwa tadi baik produk barang maupun jasa ya kan, kalau itu berkaitan ya kan, dengan rantai ya kan, produk-produk yang halal tadi pasti harus bersertifikat halal. Ya. Termasuk tadi RPH gitu aja kan harus begitu. RPH juru sembelihnya juga harus dia bersertifikat halal ya kan? Dan seterusnya. Yang perlu diingatkan begini Mbak Pinky ya. Iya. Tidak hanya fasilitasi tadi tentang sertifikasi halal. Ada hal yang lain yang pemerintah saya kira harus terjun, ikut terlibat, yaitu para pendamping dan penyelia halal. Karena ini adalah SDM-nya juga nggak cukup gitu ya. Jadi misalnya kalau dibutuhkan 1 juta ya kan sekarang ini dibatasi berapa Mas Fauzi? Satu mendampingi berapa maksimal? Minimal 25. Ya, bisa satu mendampingi 25. Satu orang bisa 25 minimal. Minimal ya. Sekarang ini Timur, ya, karena ini adalah kekurangan ya tenaga yang untuk menjadi penyelia halal. Jadi kalau 1 juta bagi 25 kan sudah ketemu butuh berapa? Iya. Ya, jadi kalau Mbak Pinky pengen menjadi nanti beralih profesi menjadi penyelia halal ya ini luar biasa. Ini kan sebuah profesi yang baik ya. Profesi yang baik karena itu dibutuhkan. Memastikan jadi sertifikasi setiap halal. Dia mengurus sertifikasi halal ya kan, dia harus ada penyelia halal. Baik. Dan ini bersertifikat. Bersertifikat ini kompetensi tersendiri. Baik. Terus tadi ada satu pertanyaan lagi apa? Sertifikat halal ini apakah bisa diterima atau sama dengan yang berlaku di luar negeri atau ekspor? Jadi di negara-negara OKI sudah saling punya kesepahaman ya bahwa yang sertifikat dikeluarkan di negara-negara organisasi konferensi Islam bisa diterima di negara di antara negara anggota, dan bahkan beberapa negara yang tidak anggota OKI pun di mereka bisa ya kan. Jadi kalau kita ngurus sertifikasinya keluar, kita pun juga akan berlaku untuk barang ekspor ya. Oke, baik. Gitu. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan terakhir, untuk proses yang lumayan panjang itu sebetulnya memerlukan berapa lama untuk pengurusan sampai diterima? Silahkan Pak. Terima kasih, sebelumnya nambahkan sedikit sama dari Prof. Sakib. Bahwasanya jasa memang betul, jadi terutama yang terkait dengan pangan gitu ya.
termasuk tadi penggilingan daging pun juga harus begitu. Soalnya kadang-kadang bakso itu ngambil dari mana? Oh ini sudah daging sapi, tapi ternyata digiling campur dengan daging babi, akhirnya terkontaminasi di situ, ya termasuk itu. Ini jasa. Jadi jasa penggilingan juga termasuk yang terkait dengan proses pangan, gitu ya. Itu harus segera disertifikasi halal. Kemudian waktunya, insya Allah tidak lama, gitu ya. Nah, sementara memang mungkin ada kendala sedikit banyak, ya mungkin kendala klasik ya, mungkin bisa diformulasi fatwa atau dan sebagainya. Tapi ini kemajuan luar biasa adanya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini mempercepat semuanya. Mempercepat semuanya. Jadi umpama mandek di Komisi Fatwa tidak keluar, maka diambil alih oleh komite. Nah, itu yang reguler. Paling lama 2 hari itu reguler yang di komite. Kemudian ya kalau self declare ke depan, kalau dalam Perpu itu tidak masuk Komisi Fatwa tapi langsung masuk komite, maksimal 1 hari. Maksimal 1 hari. Jadi maksimal pengurusan yang self declare ya, self declare itu 12 hari ke depan. 12 hari ke depan. Baik, sebetulnya kita masih ingin membahas lebih banyak lagi, Gus, Pak Nafik, tapi mohon maaf sekali ini karena waktu durasi sangat terbatas. Untuk lebih simpelnya, kalau pemirsa mungkin ingin tahu lebih jelas, kita bisa langsung klik, kalau nggak salah ada aplikasinya, betul begitu ya, Gus ya? Ada aplikasi Si Halal, atau itu bisa langsung download saja di Play Store, atau mungkin bisa cek di ptsp.halal.go.id, itu juga ada. Nah, bisa langsung cek di sana ya pemirsa, tadi sudah disampaikan, Anda bisa langsung saja download di Play Store, itu ada Si Halal, langsung cari aja di sana, atau Anda bisa langsung juga cari di ptsp.halal.go.id. Singkat saja masing-masing. Pak Nafik, apa yang mau disampaikan nanti juga ke Gus Fauzi. Ya, jadi untuk para pelaku usaha bahwa sertifikasi halal itu adalah sudah merupakan kebutuhan. Baik. Ya, merupakan sarana kita untuk bersaing masuk pasar ya, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, pemerintah juga harus banyak terlibat tadi. Kita ini kalau 1 juta butuh 40.000 penyelia halal. Ya, ini bukan hal yang sederhana. Yang kedua adalah diberikan insentif. Insentif itu tadi harapannya. Baik, singkat saja Gus yang mau disampaikan. Yang perlu kita sampaikan bahwasanya kita berharap mengimbau khususnya pelaku usaha mikro kecil yang khususnya self declare agar segera memanfaatkan fasilitas yang ada. Ini 1 juta raih khususnya Jawa Timur, kalau bisa raih semuanya untuk Jawa Timur gitu ya, biar termentas semua, dan semua akan didampingi oleh Pendam PPH. Pendam PPH sudah kita sebar di setiap KUA seluruh Jawa Timur. Nanti pelaku usaha bisa mencari Pendam PPH di KUA by name by telepon. Ya, baik pun nanti akan didampingi. Wah, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Nafik, terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Gus Fauzi. Sukses, mudah-mudahan niat baik untuk sertifikat halal gratis bagi IKM ini bisa tembus ya untuk targetnya sampai dengan 1 juta, dan pada bulan Oktober tahun 2024 nanti tidak ada yang sampai terkena sanksi karena belum mengurus sertifikasi halal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Dan pemirsa, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus pamit undur diri. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Anda bisa langsung saja klik tadi di website dan juga di aplikasi yang sudah kami sebutkan tadi. Untuk itu saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.